Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para pensiunan aparatur sipil negara, Purna Bakti PNS, serta para purnawirawan TNI dan Polri yang kami hormati di seluruh tanah air tercinta Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul dalam kesempatan yang berharga ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tenang jiwa dan raga, serta diberikan kekuatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani masa pensiun dengan penuh keberkahan dan kemuliaan. Pada kesempatan yang sangat penting ini, kami hadir dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah untuk menyampaikan sebuah kabar resmi bergaya buletin berita yang sangat penting, memiliki nilai kepastian tinggi, dan sangat layak untuk Bapak serta Ibu simak dengan penuh perhatian dan konsentrasi. Informasi yang akan kami sampaikan ini berkaitan langsung dengan hak keuangan yang menjadi milik Bapak dan Ibu, jaminan kesejahteraan keluarga, serta kepastian mengenai gaji pensiun yang akan diterima pada periode mendatang. Berikut ini kami sampaikan laporan resmi yang komprehensif mengenai kepastian gaji pensiunan PNS tahun 2026, beserta seluruh mekanisme pencairannya melalui PT Taspen Persero sebagai lembaga pengelola dana pensiun yang telah dipercaya pemerintah. Informasi ini menyentuh kehidupan jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, khususnya Bapak dan Ibu yang telah dengan tulus dan ikhlas mengabdikan sebagian besar masa hidupnya, tenaga, pikiran, dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, laporan yang kami sampaikan pada kesempatan ini bukan sekadar informasi biasa yang bersifat rutinitas belaka, melainkan penjelasan menyeluruh yang bersifat klarifikasi resmi dari pihak berwenang. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan, keresahan yang tidak perlu, maupun kekeliruan dalam memahami hak dan kewajiban yang timbul akibat informasi yang tidak utuh, simpang siur, atau bahkan informasi yang menyesatkan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konteks dan latar belakang situasi terkini. Menjelang penghujung tahun 2025 dan memasuki tahun 2026, yang tinggal beberapa hari lagi, banyak pensiunan dari berbagai wilayah di tanah air menyampaikan pertanyaan yang serupa melalui berbagai saluran komunikasi, baik resmi maupun tidak resmi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi hal-hal mendasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari para pensiunan. Kapan tepatnya gaji pensiun bulan ini akan diterima dan masuk ke rekening masing-masing? Apakah ada perubahan mekanisme pencairan yang perlu diketahui dan dipahami oleh para penerima manfaat? Apakah nominal gaji pensiun mengalami perubahan, penyesuaian, atau kenaikan dibandingkan periode sebelumnya? Serta apakah PT Taspen masih menggunakan sistem yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya, ataukah ada pembaruan sistem yang signifikan? Pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah wajar dan dapat dipahami sepenuhnya, karena bagi para pensiunan yang telah memasuki masa purna tugas, gaji bulanan bukan hanya sekadar angka nominal yang tertera di buku tabungan atau rekening bank semata. Lebih dari itu, gaji pensiun merupakan penopang utama dan tulang punggung kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan yang terus meningkat seiring bertambahnya usia, pemenuhan kebutuhan dasar keluarga yang masih bergantung, serta jaminan kesejahteraan di masa tua yang harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan dan kehati-hatian. Tanpa adanya informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya, sudah pasti akan muncul perasaan khawatir, cemas, gelisah, bahkan keresahan yang dapat mengganggu ketenangan hidup yang seharusnya menjadi hak setiap pensiunan yang telah berjasa mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Komitmen PT Taspen dan jadwal pencairan resmi. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran akan pentingnya kepastian informasi ini, PT Taspen Persero sebagai lembaga pengelola dana pensiun yang telah dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia, kembali menegaskan komitmennya yang sangat kuat dan konsisten untuk menjaga ketepatan waktu pembayaran, transparansi dalam setiap proses, serta keamanan maksimal dalam penyaluran gaji pensiun kepada seluruh penerima manfaat di seluruh Nusantara. Jadwal pencairan gaji pensiun telah distandarkan dan ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan yang sah pada tanggal 30 Desember untuk periode pembayaran bulan Desember tahun 2025. Meskipun tanggal tersebut berada pada periode akhir tahun yang biasanya sangat padat dengan berbagai aktivitas dan berdekatan dengan masa libur nasional,
dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026, PT Taspen dengan sangat tegas dan penuh komitmen memastikan bahwa hak para pensiunan tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun juga. Sistem Perbankan Nasional Indonesia yang telah terintegrasi secara digital dengan teknologi informasi yang modern dan canggih, memungkinkan dana pensiun dapat disalurkan langsung ke rekening bank masing-masing penerima, tanpa harus menunggu aktivitas operasional perbankan secara manual atau kehadiran fisik petugas di kantor cabang. Teknologi ini telah memudahkan proses dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada para pensiunan. Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dana pensiun tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening Bapak dan Ibu selama seluruh persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi dengan baik, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir, cemas, atau gelisah berlebihan, meskipun pencairan dana berlangsung di masa libur panjang akhir tahun. Sistem digital yang telah dirancang dengan sangat baik ini akan terus bekerja tanpa henti melayani hak-hak para pensiunan kapanpun dan dimanapun. Proses otentikasi, kunci utama kelancaran pencairan selanjutnya, sangat penting dan krusial untuk kami sampaikan secara detail dan menyeluruh bahwa kelancaran pencairan gaji pensiun sangat bergantung pada satu tahapan utama yang tidak boleh diabaikan atau dianggap sepele, yaitu proses otentikasi atau verifikasi data pensiunan secara berkala dan teratur. Sistem PT Taspen bekerja secara digital dan otomatis dengan memanfaatkan teknologi biometrik yang modern dan canggih, seperti pengenalan wajah atau sidik jari sebagai sistem pengaman utama untuk melindungi hak-hak para pensiunan dari berbagai potensi penyalahgunaan atau tindak kejahatan. Proses otentikasi biometrik ini memiliki tujuan yang sangat fundamental dan penting, yaitu untuk memastikan dengan tingkat akurasi yang tinggi bahwa dana pensiun benar-benar disalurkan kepada penerima yang benar, sah secara hukum, masih hidup, dan berhak menerima manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Apabila data biometrik belum diperbarui dalam periode waktu tertentu yang telah ditentukan atau proses otentikasi belum berhasil dilakukan dengan baik karena berbagai sebab teknis, maka sistem akan secara otomatis menahan pencairan untuk sementara waktu sebagai langkah perlindungan dan pengamanan. Hal ini sama sekali bukan merupakan kesalahan sistem atau kesengajaan untuk mempersulit para pensiunan, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab institusi yang sangat serius dalam melindungi dana negara dan hak pensiunan itu sendiri dari kemungkinan tindak kejahatan atau penyalahgunaan. Berdasarkan berbagai laporan pengaduan yang masuk dan pengalaman umum di lapangan yang kami himpun dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, ternyata memang banyak pensiunan yang mengeluhkan bahwa gaji pensiun belum masuk ke rekening mereka meskipun jadwal pencairan resmi telah tiba dan terlewati. Setelah dilakukan penelusuran mendalam dan investigasi menyeluruh oleh tim teknis PT Taspen yang kompeten, ditemukan fakta bahwa penyebab keterlambatan tersebut hampir selalu sama dan konsisten di berbagai kasus, yaitu proses otentikasi biometrik yang belum dilakukan sama sekali oleh pensiunan yang bersangkutan, atau proses otentikasi yang sudah dicoba, namun belum berhasil karena berbagai faktor teknis yang dapat diatasi. Hal ini perlu dipahami dengan sangat bijak dan jernih bahwa situasi tersebut bukan berarti dana pensiun tidak tersedia di sistem atau terjadi masalah pada mekanisme keuangan negara, melainkan sistem keamanan digital belum menerima pembaruan data identitas biometrik yang valid dan sah dari pensiunan yang bersangkutan. Dengan demikian, proses otentikasi ini harus dipahami dengan perspektif yang benar, bukan sebagai hambatan birokrasi yang menyulitkan atau memperumit urusan, melainkan sebagai mekanisme pengamanan yang modern, efektif, dan justru melindungi hak pensiunan itu sendiri dari berbagai ancaman dan risiko penyalahgunaan. Klarifikasi tegas mengenai dasar hukum besaran gaji pensiunan. Setelah membahas aspek teknis pencairan, sekarang kami merasa sangat perlu untuk meluruskan dan memberikan klarifikasi resmi yang tegas mengenai informasi yang berkembang luas dan viral di tengah masyarakat terkait dasar hukum penentuan besaran gaji pensiunan. Dalam beberapa waktu terakhir ini, muncul berbagai isu dan rumor yang beredar dengan cepat di berbagai platform media sosial terkait Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang disebut-sebut dan dikabarkan akan mengubah nominal gaji pensiunan secara signifikan dan drastis, baik berupa kenaikan maupun penyesuaian formula perhitungan. Namun perlu kami tegaskan dengan sangat jelas dan tegas bahwa hingga saat ini, berdasarkan konfirmasi resmi yang kami terima langsung dari PT Taspen Persero,
dan instansi pemerintah terkait lainnya, peraturan presiden yang dimaksud tersebut belum diberlakukan secara efektif dalam sistem pembayaran pensiun dan masih dalam tahap kajian, sosialisasi, serta persiapan implementasi lebih lanjut. Oleh karena itu, pembayaran gaji pensiunan pada periode ini dan beberapa periode ke depan masih sepenuhnya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang sah, berlaku secara hukum dan telah diimplementasikan dalam sistem pembayaran pensiun nasional. Dengan demikian, dapat kami pastikan bahwa besaran gaji pensiunan PNS untuk tahun 2026 ini tetap ditentukan berdasarkan golongan ruang dan pangkat terakhir yang dimiliki pada saat masih aktif bekerja sebagai aparatur sipil negara, serta disesuaikan dengan total masa kerja yang telah ditempuh selama mengabdi dengan tulus untuk kemajuan bangsa dan negara. Tidak ada perubahan mendasar dalam formula perhitungan yang telah berjalan dan familiar bagi para pensiunan selama ini. Rincian detail besaran gaji pokok pensiunan berdasarkan golongan untuk memberikan gambaran yang sangat jelas, transparan, konkret, dan dapat menenangkan hati Bapak dan Ibu sekalian, berikut ini kami sampaikan dengan lengkap kisaran gaji pokok pensiunan berdasarkan golongan ruang yang berlaku saat ini. Perlu dicatat dengan seksama dan dipahami dengan baik bahwa angka-angka yang kami sebutkan ini merupakan kisaran umum yang bersifat estimasi dan dapat berbeda antara satu individu pensiunan dengan individu pensiunan lainnya, tergantung pada total masa kerja yang telah ditempuh, tunjangan tambahan, dan faktor-faktor teknis lainnya. Untuk golongan A, pensiunan dengan golongan IA, menerima gaji pokok di kisaran ratu itu jual atau 2 pasi 840 hingga 1.915.200 per bulan. Golongan IB berada di kisaran hingga sekitar 2.300 per bulan. Golongan IC menerima sekitar 2.120 dan 200 per bulan. Sementara golongan ID dapat mencapai 2.200 per bulan sebagai batas tertinggi untuk golongan ini. Selanjutnya, untuk golongan 2, pensiunan dengan golongan IIA berada di kisaran 107.48.200 hingga 2.329.900 per bulan. Golongan EIB mencapai sekitar 2.993.500 per bulan. Golongan EIC berada di kisaran 3.378.700 per bulan. Dan golongan EID dapat mencapai 3.400 per bulan sebagai nominal tertinggi di golongan kedua ini. Kemudian untuk golongan TRA, pensiunan dengan golongan TRA IA menerima sekitar 3.350.800 per bulan. Golongan TRA IB berada di kisaran 3.659.800 per bulan. Golongan IIC mencapai sekitar 3.948.900 per bulan. Dan golongan IED berada di kisaran 4.218.900 per bulan untuk level tertinggi di golongan ini. Untuk golongan IVA sebagai golongan tertinggi, pensiunan dengan golongan IVA menerima sekitar 4.200.000 per bulan. Golongan IVB berada di kisaran 4.377.100 per bulan. Golongan IVC mencapai 4.505.900 per bulan. Golongan IVD mencapai sekitar 4.725.900 per bulan. Dan golongan IVI berada di kisaran tertinggi sekitar 4.577.700 per bulan sebagai nominal maksimal yang dapat diterima pensiunan PNS. Setelah Bapak dan Ibu menyimak dengan seksama rincian nominal tersebut, perlu kami tegaskan kembali dengan sangat jelas dan tegas bahwa angka-angka yang kami sebutkan bukanlah angka mutlak yang pasti sama untuk setiap individu pensiunan tanpa terkecuali. Besaran gaji akhir yang benar-benar diterima setiap bulannya tetap disesuaikan dengan total masa kerja yang telah dijalani, berbagai jenis tunjangan tambahan yang melekat, potongan-potongan yang berlaku seperti iuran kesehatan, dan ketentuan teknis lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan nominal di antara sesama pensiunan yang berada dalam golongan yang sama, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat wajar, normal, dan sepenuhnya sesuai dengan aturan perhitungan yang berlaku. Tidak perlu ada kecurigaan atau prasangka negatif terhadap sistem yang ada. Himbauan bijak menghadapi arus informasi di media sosial. Di tengah derasnya arus informasi yang mengalir tanpa henti di berbagai platform media sosial, yang seringkali tidak terverifikasi kebenarannya dan bahkan cenderung bersifat menyesatkan, Bapak dan Ibu dihimbau dengan sangat kuat untuk tetap berpegang teguh pada sumber informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar Bapak dan Ibu tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang tidak berdasar
kabar burung yang tidak jelas sumbernya, berita bohong atau hoax, serta informasi yang belum memiliki dasar hukum dan konfirmasi dari pihak berwenang. Kemudian, kami juga telah menghimpun dan menganalisis berbagai pengalaman nyata para pensiunan di berbagai daerah di seluruh tanah air Indonesia. Banyak pensiunan yang menyampaikan testimoni positif dan menggembirakan bahwa setelah mereka rutin melakukan proses otentikasi biometrik secara berkala sesuai jadwal dan memastikan data identitas mereka tetap mutakhir dan valid, ternyata pencairan gaji pensiun berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala yang berarti. Di sisi lain, sebagian pensiunan lainnya dengan jujur dan terbuka mengakui bahwa kegagalan proses otentikasi yang mereka alami pada periode-periode sebelumnya ternyata disebabkan oleh faktor-faktor yang sebenarnya sangat sederhana dan mudah diatasi. Faktor-faktor tersebut antara lain pencahayaan ruangan yang kurang memadai atau terlalu gelap saat melakukan verifikasi wajah, penggunaan aksesoris seperti kacamata gelap, kacamata hitam, atau penutup wajah lainnya yang dapat menghalangi sistem pengenalan wajah, posisi kamera yang kurang tepat atau terlalu jauh dari wajah, serta koneksi internet yang tidak stabil, lemah, atau sering terputus-putus. Dengan melakukan perbaikan kecil dan sederhana pada faktor-faktor teknis tersebut, proses otentikasi dapat kembali berjalan dengan normal, lancar, dan berhasil dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan dan menganjurkan dengan kuat agar Bapak dan Ibu melakukan proses otentikasi biometrik pada waktu pagi hari, ketika cahaya matahari alami cukup terang dan dapat menerangi wajah dengan baik, tidak menggunakan penutup wajah seperti masker kesehatan, kacamata hitam, topi, atau aksesoris lain yang dapat menghalangi sistem pengenalan wajah, memastikan posisi kamera berada pada jarak dan sudut yang tepat, serta memastikan bahwa jaringan internet berada dalam kondisi stabil, kuat, dan tidak mengalami gangguan. Langkah-langkah praktis ini mungkin terlihat sangat sederhana, sepele, dan tidak signifikan, namun dalam praktiknya ternyata sangat menentukan tingkat keberhasilan dan kelancaran proses pencairan gaji pensiun yang Bapak dan Ibu tunggu-tunggu setiap bulannya. Peringatan keras mengenai keamanan dan waspada penipuan. Selain membahas aspek teknis operasional, kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap keamanan data pribadi juga harus ditingkatkan dengan maksimal dan tidak boleh dianggap remeh. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, setiap menjelang pergantian tahun atau mendekati waktu pencairan dana dalam jumlah besar, potensi tindak penipuan yang secara khusus menyasar para pensiunan sebagai target empuk cenderung meningkat secara signifikan dan mengkhawatirkan. Para pelaku kejahatan dan tindak penipuan ini sering memanfaatkan momen-momen penting seperti ini untuk mengelabui korban yang tidak waspada dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih, kreatif, dan meyakinkan. Mereka menggunakan berbagai cara mulai dari panggilan telepon yang seolah-olah resmi, pesan singkat yang mengatasnamakan instansi pemerintah, email palsu, hingga aplikasi chatting yang tampak profesional. Perlu kami ingatkan dengan sangat tegas, keras, dan tidak ada kompromi bahwa PT Taspen Persero sebagai lembaga resmi tidak pernah dan tidak akan pernah meminta transfer dana, pengiriman sejumlah uang, kode OTP yang bersifat rahasia, nomor PIN ATM, password internet banking, data kartu kredit, atau informasi rahasia lainnya kepada pensiunan dengan alasan apapun juga, termasuk untuk keperluan verifikasi, update data, atau percepatan pencairan. Mekanisme pencairan gaji pensiun berjalan secara otomatis, digital, dan transparan melalui sistem resmi yang telah terstandarisasi dengan baik tanpa memerlukan perantara pihak ketiga, calo, atau pembayaran biaya administrasi tambahan dalam bentuk apapun. Jika Bapak dan Ibu menerima pesan singkat SMS, panggilan telepon, pesan WhatsApp, email, atau bentuk komunikasi lainnya yang mengatasnamakan PT Taspen, Kementerian Keuangan, atau instansi terkait lainnya yang menjanjikan percepatan pencairan dana, pembayaran rapelan tunggakan, kenaikan gaji pensiun, atau bantuan khusus dengan syarat-syarat tertentu seperti transfer biaya administrasi, biaya verifikasi, atau pemberian data pribadi yang bersifat rahasia, harap segera diabaikan, jangan direspons, dan segera dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak berwenang lainnya.
Hal-hal tersebut bukan merupakan prosedur resmi yang sah dan sudah dapat dipastikan merupakan upaya penipuan yang sangat berbahaya dan harus diwaspadai dengan tingkat kewaspadaan maksimal. Jangan sampai Bapak dan Ibu yang telah berjuang keras mengabdi untuk negara justru menjadi korban kejahatan di masa pensiun yang seharusnya tenang dan damai. Kesimpulan akhir dan penutup. Dengan demikian, berdasarkan seluruh paparan informasi yang telah kami sampaikan secara lengkap, detail, dan menyeluruh sepanjang laporan resmi ini, dapat kami simpulkan dengan sangat pasti dan penuh keyakinan bahwa gaji pensiunan PNS untuk tahun 2026 dipastikan akan cair sesuai dengan jadwal resmi yang telah ditetapkan dalam kalender pembayaran, yaitu pada tanggal 30 Desember 2025 melalui mekanisme resmi PT Taspen Persero yang telah teruji dan terpercaya. Selama seluruh persyaratan administratif dipenuhi dengan baik dan benar, khususnya proses otentikasi biometrik yang menjadi kunci utama, maka hak keuangan Bapak dan Ibu sebagai pensiunan yang berjasa akan tetap berjalan dengan aman, tepat waktu, lancar, dan tanpa hambatan yang berarti. Insya Allah dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah dengan informasi yang benar dan akurat, sikap waspada terhadap berbagai potensi penipuan, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, ketenangan masa pensiun Bapak dan Ibu dapat terus terjaga dengan sangat baik. Masa pensiun yang seharusnya menjadi masa istirahat dan menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun mengabdi, dapat dijalani dengan penuh rasa syukur kepada Allah, ketenangan hati dan pikiran, kebahagiaan bersama keluarga tercinta, dan keberkahan yang melimpah ruah. Sebagai penutup dari laporan resmi yang komprehensif ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya, dan sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu yang telah dengan sabar, tekun, dan penuh perhatian menyimak seluruh informasi dalam laporan penting ini dari awal hingga akhir tanpa melewatkan satu bagian pun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa memberikan kesabaran yang tiada henti, kesehatan jasmani dan rohani yang prima dan terjaga, keberkahan rezeki yang berlimpah dan barokah, perlindungan dari segala macam bahaya dan bencana, serta keselamatan dalam setiap langkah kehidupan Bapak dan Ibu beserta seluruh anggota keluarga tercinta. Dengan harapan yang tulus ikhlas, doa yang khusyuk kepada Allah, dan ikhtiar yang baik serta sungguh-sungguh, semoga masa pensiun yang Bapak dan Ibu jalani dapat dipenuhi dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan batin yang mendalam, kebahagiaan keluarga yang harmonis, serta kesejahteraan yang berkelanjutan hingga akhir hayat. Kami dengan sangat antusias mengajak Bapak dan Ibu untuk mendukung siaran informasi resmi dan bermanfaat ini dengan cara menekan tombol suka atau like yang tersedia di bawah video, membagikan atau share informasi penting ini kepada sesama rekan pensiunan, keluarga, atau teman yang membutuhkan informasi serupa, serta berlangganan atau subscribe channel kami agar tidak tertinggal informasi resmi, update terbaru, dan berita penting lainnya yang akan kami sampaikan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu sekalian, kami berkomitmen penuh akan terus menghadirkan pembaruan informasi yang terpercaya, akurat, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan pada siaran-siaran mendatang demi kepentingan dan kesejahteraan para pensiunan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian, kepercayaan, dan dukungan Bapak dan Ibu yang luar biasa. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya dengan informasi-informasi penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.